Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau memperoleh syafaat dari beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak, khusus punya pengurus Masjid Ittihadul Ikhwan ini, juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah, bulan Sya'ban itu adalah bulanku kata Nabi, dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Bulan Rajab sudah kita lalui, salah satu bulan di antara 12 bulan termaktub dalam Al-Quran itu ada 4 bulan hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Rajab itu adalah agung. Agung. Jadi oleh karena itu kita dianjurkan untuk memuliakan bulan Rajab itu dengan berbagai amal ibadah. Maka salah satu di antara dari memuliakan bulan Rajab itu dengan berpuasa. Baik berpuasa di Rajab itu mengqadha puasa yang ditinggalkan dan juga puasa sunnah. Dan sebenarnya tidak ada amalan khusus di bulan Rajab itu, tetapi karena bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk memuliakan dengan berbagai amalan kebajikan di bulan Rajab itu. Karena apabila kita melakukan amalan-amalan kebajikan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lipat gandakan pula pahalanya kepada kita yang mengerjakan amal kebajikan itu. Sebaliknya, apabila kita melakukan perbuatan dosa, maka satu dosa yang kita lakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di bulan Rajab yang baru saja berlalu, itu Allah lipat gandakan pula dosa kita. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai bulan Rajab, disinilah kita melatih menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Banyak amal-amalan sama dengan di bulan Sya'ban ini juga. Cuman di bulan Sya'ban ini ada pula nisfu Sya'bannya. Makanya banyak orang melakukan, kalau di bulan Sya'ban ini melakukan puasa namanya puasa nisfu Sya'ban. Jadi kalau yang namanya puasa Rajab ini tak ada Pak Haji. Puasa Rajab ini tak ada. Tetapi kalau mau berpuasa di bulan Rajab ada namanya puasa sunnah. Sunnah apa? Sunnah mutlak. Kalau di hari Senin kita melakukan karena kebiasaan melakukan puasa Senin, bukan hanya di bulan Rajab, tapi melakukan puasa Senin Kamis itu di bulan Rajab, ya bagus, lebih bagus lagi. Pak Ustadz, bagaimana kalau tidak hari Senin? Kalau hari Selasa puasanya puasa apa? Ya puasa sunnah. Saja aku puasa sunnah di bulan Rajab karena Allah Ta'ala. Saja aku puasa sunnah karena Allah Ta'ala. Puasa apa nama? Puasa mutlak.
Jadi puasa terus Rabu, Kamis, Rabu langsung disambung dengan puasa Kamis dengan niat puasa Kamis. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rajab ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan Rajab itu ada peristiwa yang luar biasa. Apa peristiwa yang luar biasa itu? Itulah peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berbicara tentang yang namanya perjalanan Isra dan Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya cuman hitungan satu malam, yang pada saat itu tidak masuk di akal oleh orang-orang Arab Quraisy itu. Kenapa tidak percaya? Karena dalam perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jarak tempuhnya ada yang mengatakan 1 bulan, dan ada juga mengatakan 2 bulan dalam perjalanan menempuh pakai kendaraan onta. Makanya orang Arab itu salah satunya adalah paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Jahal tak percaya perjalanan itu. Maka untuk mempercayai perjalanan itu tidak bisa dengan akal. Kenapa tak bisa dengan akal? Pertama, karena yang memperjalankan Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Al-Isra ayat 1 itu berbunyi diawali dari kata subhana. Subhanalladzi. Subhana, maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini hanya jarak tempuh bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, tetapi Nabi Muhammad diundang langsung ke Sidratul Muntaha. Bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kan peristiwa kalau orang Arab biasanya itu kalau berdagang dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Ini langsung juga diundang oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Bahkan melewati langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7, baru sampai ke Sidratul Muntaha sana. Ya, kalau dikaji-kaji memang tak masuk di akal lain. Tetapi karena ayat itu membuktikan bahwa yang memperjalankan Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak bisa dibuat Allah? Kalau Allah sudah berkehendak atas sesuatu itu, apa yang tak bisa terjadi? Makanya ada ayat surah Yasin, penghujung Yasin itu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah menghendaki apa yang dikehendaki Allah kun, terjadi, maka terjadilah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya yang terkandung dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu? Kalau kita mengetahui, banyak sudah menyampaikan para ustadz-ustadz, para ulama-ulama kita bahwa Isra Mi'raj itu adalah intinya sholat. Ya bukan? Intinya sholat. Namun ayat ini menjelaskan sebelum kepada intinya sholat adalah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir.
Allah memberkahi sekeliling, untuk Allah tunjukkan tanda-tanda sebahagian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sholat, ya, tetapi sebelum inti kepada sholat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan apa? Berkaitan tentang kehidupan umat. Berkaitan dengan kehidupan umat yang ditunjukkan Allah tanda-tanda kekuasaan itu. Dan perjalanan itu tidak mulus begitu saja. Bahkan ada tantangan-tantangan yang dihadapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan untuk sholat itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau sholat banyak tantangan enggak? Banyak tantangan kita ketika mau melaksanakan sholat itu. Banyak tantangan. Makanya sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kali Nabi Muhammad itu dibawa oleh Jibril ke Telaga Jamjam. Dibawa Jibril ke Telaga Jamjam. Yang mana pada saat itu Nabi Muhammad dalam berduka. Makanya disebut hari itu adalah Yaumul Huzni, hari yang berduka. Kenapa Nabi Muhammad berduka pada saat itu? Kenapa Nabi Muhammad bersedih? Karena wafatnya dua orang yang dicintai. Yang pertama adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah sebagai pelindung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, sekalipun Nabi Muhammad tidak satu akidah dengan pamannya itu. Abu Thalib itu pelindung. Yang kedua, tak berapa lama wafat pula lah istri yang dicintai yang bernama Khadijah. Ini juga adalah seorang istri yang luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sampai menghabiskan hartanya untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk dakwah, dihabiskan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Begitulah luar biasanya seorang istri itu, Pak. Habis harta itu untuk dakwah, untuk dakwah. Jadi di dalam Al-Quran itu surah As-Saff ayat 10 dan 11 ini, ini selalu dibaca orang-orang al-wasliyah ini, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah mengatakan di sini, maukah kami tunjukkan kepadamu perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab neraka? Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasul. Itu pertama dulu, ya, tu'minun, beriman dulu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an itu selalu diawali dari kata aman sebelum beramal. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya kan, Bu? Kemudian wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Kecuali orang-orang yang wal asri masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman baru beramal soleh. Jadi kata amal, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman dulu kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, tujahiduna fisabilillah, berjihad jalan Allah.
berjihad dengan jalan Allah ini bisa dengan bi amwalikum wa ampusikum. Kalau kita lihat dari teks ayat ini bahwa termasuklah Khadijah itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkan, menghabiskan hartanya di jalan Allah untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin termasuk golongan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang berdakwah, nggak bisa dengan ampusikum, dengan jiwa kita, nggak bisa kita ikut berangkat berdakwah itu bi amwalikum, dengan harta kita, dengan harta kita. Hari ini begitu banyak saudara-saudara kita, para dai-dai kita yang di daerah desa minoritas Islam, seperti contohnya di Tanah Karo. Di Tanah Karo sana, ya, biasanya kami setiap minggu kedua, hari minggu kedua ini ke Tanah Karo, dari Majlis Dakwah Al-Wasliyah. Karena saya pula diamanahkan di Majlis Dakwah Al-Jami'ah Al-Wasliyah. Biasanya setiap minggu kedua ini ke sana Pak Haji, membina dai-dai. Dai-nya yang dibina, dan dai-dai itulah yang bertebaran di desa minoritas itu, yang banyak orang-orang, ya, orang-orang yang masuk Islam. Kadang-kadang ditengok di grup tuh, seminggu sekali ada orang masuk Islam, ada aku tengok sebulan sekali orang masuk Islam. Mereka itulah membina, dan honor mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak banyak, tapi mereka bisa bertahan di sana untuk mendakwahkan Islam itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam ku tengok ke sana. Begitu kami ke sana, datanglah orang mengantarkan honor mereka, Bu. Bapak Ibu, ada yang dari Baznas, ada yang dari Al-Wasliyah. Kalau kita dari Al-Wasliyah ada 3 orang di sana, itu ada dari honornya diberikan oleh 2 orang dari ketua Al-Wasliyah, yaitu Ayanda dari Iskandar, dan kemudian dari Muslimat 1 orang, 3 orang. Enggak banyak Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, cuma ada 600.000 yang kita kirim 1 orang. Apa ketika saat kami berjalan dengan istri almarhum tuan guru kita Ustadz Ijar Sarif, seandainya pun aku dibayar 10 juta gajiku di sana, katanya di Tanah Karo itu, tak sanggup aku macam orang itu untuk berdakwah, tinggal di sana. Tapi mereka tahan. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, rumah orang tuh lebih paten lah. Ada sebahagian di sana rumah orang tuh, dai itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, lebih paten lagi kandang kambing itu daripada dari rumah dai. Ada dai, salah satu dai kita di sana. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tak bisa kita mendakwahkan Islam ini di daerah minoritas dengan bi ampusikum, tapi dengan bi amwalikum. Itu adalah termasuk jihad fisabilillah. Kita sama-sama mengetahui, banyak para ustadz menyampaikan bahwa ketika kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk adalah golongan hamba-hamba yang jauh dari azabnya api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, Khadijatul Kubra itu adalah termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, menghabiskan hartanya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wafatlah yang 2 ini, mulailah Nabi Muhammad ketika berdakwah sudah tak nyaman lagi. Karena biasanya yang melindungi beliau itu adalah pamannya Abu Thalib. Jadi tak ada yang mengganggu beliau. Bahkan
Abu Thalib ini dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, bagaimana Nabi Muhammad itu bisa menyembah apa yang mereka sembah. Maka turunlah ayat surah Al-Kafirun itu, Pak. Turunlah ayat surah Al-Kafirun itu. Nah, Nabi tegas kalau berkaitan dengan akidah. Nabi tegas, Nabi tidak mau menyembah apa yang mereka sembah. Maka akhir daripada ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Agama kamu sama kamu, agama kami sama kami, kata Nabi. Begitulah tegasnya Nabi kalau berkaitan dengan namanya akidah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi di sini ditegur. Ditegur siapa? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi pada saat itu bersedih, seolah-olah Nabi Muhammad itu berharapnya hanya kepada manusia saja. Maka Allah menegur Nabi Muhammad SAW, seorang nabi, seorang manusia tak boleh berharap kepada manusia. Seorang nabi, seorang manusia itu berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berharap kepada manusia, ketika saat itu tiada, maka timbullah kesedihan bagi kita. Karena seolah-olah kalau tak ada lagi, tak bisa lagi membantu, kan begitu, Pak? Baik dalam perjalanan dakwah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak boleh berharap kepada manusia, kita hanya boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita berharap kepada manusia, seyogianya kita butuh bantuan seseorang. Dan ketika seorang itu kita melihat layak untuk membantu kita, lalu kita datangi itu, akhirnya pada saat itu dia tidak bisa membantu kita, dan kita lihat luar biasa kayanya, layaklah dia membantu awak ketika kita butuh. Tapi ketika saat kita datang untuk meminta bantuan kepadanya, karena kita butuh pada saat itu, maka timbullah kekecewaan bagi kita. Betul enggak, Pak? Timbullah kecewaan. Tengoklah begitu kayanya, masa tak bisa dibantunya. Timbul dalam hati awak itu. Maka timbullah kata-kata yang menimbulkan dosa. Jadi apa Nabi? Jadi mengupat-ngupat awak jadinya. Sedangkan mengupat-ngupat tuh celaka. Wailul likulli humajatil lumajah. Celakalah orang-orang pencela dan pengumpat dan pencela. Tengoklah tak bisa dibantunya awak. Padahal awak berharap kali dibantunya. Tengoklah kayanya, hartanya itu. Banyaklah. Makanya berharap tuh hanya kepada Allah. Makanya orang tasawuf, orang-orang yang tarekat tuh ya kan, selalu menyebutkan ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Hanya Allah maksud dan ridhonya lah kita cari. Makanya sandarkanlah kepada Allah terlebih dahulu. Seandainya pun kita ingin memohon bantuan kepada sesama kita, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, gak ada masalah. Tetapi berharaplah kepada Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia itu. Ya Allah, aku hari ini ya Allah mau perlu ya Allah bantuan ya Allah, aku mau ke rumah si Polan ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hatinya ya Allah, aku berharap kepadamu ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati manusia ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati si Polan itu ya Allah, agar bisa dia membantu aku ya Allah. Ini kan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau adalah pada saat itu diijabah Allah doa kita, bisa saja orang yang kita maksud itu yang akan membantu kita dibolak-balikkan hatinya untuk bisa membantu kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunlah ditegur oleh Allah, seorang nabi tidak boleh berharap kepada manusia, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kirimlah malaikat Jibril, dan kemudian pada saat itu Nabi Muhammad dalam keadaan berbaring di daerah Ka'bah itu,
Lalu dibangunkan oleh Jibril, bangun Muhammad, bangun Muhammad, bangun Muhammad. Maka bangunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dibawa ke telaga Zamzam. Setelah dibawa ke telaga Zamzam, lalu dibelahlah dadanya dan dibersihkanlah hatinya. Jadi Bapak Ibu, berapa kalilah Nabi Muhammad itu dibelah dadanya? Berapa kali Bapak Ibu? 2 kali. Pertama ketika dia bermain-main di waktu kecil, dan yang kedua ketika Nabi Muhammad diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan salat itu. Untuk memberikan salat itu. Dibelah dada. Tapi jangan ibu tanya macam mana Jibril membelah dada itu ya. Yang jelas dari itu dibelah, dibersihkan. Kalau kita ambil dari filosofis daripada perjalanan ini untuk sampai kepada penerimaan sholat itu, pertama kali adalah dibersihkan hati. Karena yang mau ditemui itu adalah orang yang suci. Sucikan dulu hati. Sucikan hati. Karena banyak sekali tantangan yang dihadapi ketika kita mau melakukan sholat itu, banyak tantangan. Maka sampai-sampai Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat itu. Betul enggak, Bu? Orang yang solat saja celaka, apalagi orang tak solat. Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dia dalam solat itu. Begitu takbir Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, entah sudah ke mana pikiran kita ini. Iya, Bu. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ingat kunci tadi di mana kalau takkan. Baru Allahu Akbar, baru lagi bacaan sunnatnya lagi kan. Allahu Akbar kabira, kemudian lagi baca Fatihah. Entah kemana-mana sudah pemikiran kita. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat tu. Alladzina hum an salatihim sahun, lalai dia dalam mereka melaksanakan salat. Maka untuk sampai kepada khusyuk kita dalam melaksanakan salat itu, di sini pun sudah dicontohkan. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini sudah dicontohkan di sini. Pertama, bersihkan hati kita dulu, supaya jangan kemana-mana arah dan tujuan kita ini. Setelah dibersihkan, bagaimana cara membersihkannya? Apakah seperti Nabi dibelah dadanya? Kalau air Zamzam kan ada bisa dibeli pajak ikan kan, Bu kan? 400.000, 500.000, 5 liter dapat pajak ikan sana air Zamzam itu. Iya kan? Pak Ustadz ingin seperti Nabi Muhammad. Dibelah dada, dibersihkan pakai air Zamzam. Aku nanti pergilah ke rumah sakit Malahayati, karena rumah sakit Malahayati adalah rumah sakit Islam. Mau belah dadaku ini Pak Ustadz, lalu minta cucikan dengan air Zamzam. Aku takut begitu nanti sampai di Malahayati, begitu ditengok hati kotor, oh COVID. Jadi COVID lagi. Akhirnya diisolasi lah. Tak berapa lama sudah diponis COVID, meninggal. Bukan seperti itu. Filosofisnya adalah bersihkan hati ini sebelum kita melakukan namanya sholat. Apa yang harus kita lakukan? Bertaubatlah kepada Allah dengan beristighfar. Ini termasuk adab. Termasuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah Allahu Akbar. Beradablah dulu kepada Allah, karena yang kita hadapi ini adalah maha suci, maka sucikanlah dulu hati ini. Bukan dibelah dada lalu dibersihkan dengan air Zamzam, tetapi dengan beristighfar, membersihkan diri ini, memohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terserah dengan istighfar apa namanya. Mau astagfirullah pendek, astagfirullah azim, silakan. Atau astagfirullah saja silakan. Atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau saya istighfar sebelum kita melakukan salat itu, yang jelas bersihkan hati ini dulu. Bersihkan. Kemudian yang kedua, ditanamkan oleh Allah keimanan, tauhid, agar dalam perjalanan itu tidak ada yang lain. Sholat itu tak ada lagi kemana-mana pikiran nawa. Ditanamkan ketauhidan itu, mengesahkan Tuhan semata-mata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita maksud. Yang ketiga, setelah ditanamkan ketauhidan dalam diri Rasulullah itu, hikmah. Apa itu hikmah? Bijak. Muhammad itu adalah orang yang arif, orang yang bijaksana. Makanya ketika dalam perjalanan itu bisa memilah. Bisa memilah. Ini baik, ini yang buruk. Ya, maka dihadangkanlah kepada Nabi Muhammad sebelum sampai kepada sholat itu ada 3 wanita. Wanita yang pertama dari sebelah kanan menggoda Nabi Muhammad, singgah Muhammad, mampir Muhammad. Kemudian bukan hanya sebelah kanan saja, sebelah kiri pun juga ada wanita yang dihadangkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menggoda Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu mampir, singgah kepada wanita itu. Bukan hanya kanan dan kiri, di depan pun Nabi Muhammad dihadang dengan wanita yang memakai perhiasan yang luar biasa. Lalu Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tadi ada manggil-manggil saya sebelah kanan, wah seorang wanita, itu siapa itu Jibril? Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, itu adalah wanita dari Yahudi. Maka apabila engkau mampir Muhammad dengan rayuan seorang wanita yang memanggil sebelah kanan itu, maka umatmu nanti menjadi umat Yahudi. Hari ini Nabi Muhammad SAW tidak mampir Bapak Ibu kepada wanita yang disebutkan Jibril adalah wanita Yahudi, tapi hari ini banyak umat Nabi Muhammad tuh yang berlaku sifatnya Yahudi. Betul tidak Bapak Ibu? Sifat Yahudi itu banyak sudah di umat ini. Yang kemudian yang sebelah kiri itu siapa ya Jibril? Itu adalah wanita dari Nasrani. Maka apabila engkau singgah Muhammad, mampir engkau dengan rayuan seorang wanita yang Nasrani itu, maka umatmu nanti akan menjadi umat Nasrani. Hari ini saja sudah banyak umat Islam ini menjadi Nasrani. Yang ketiga, yang di depan, wanita yang berhias. Itu siapa ya Jibril? Kata Jibril kepada Muhammad, itu adalah dunia berhias. Dunia berhias. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghancurkan manusia ini adalah, apalagi kita golongan laki-laki, yang bisa menghancurkan kita adalah tahta wanita, ya, harta tahta wanita. Nah, inilah sebenarnya yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sebelum perjalanan itu ditanamkan yang namanya dicuci hatinya, kemudian ditanamkan ketauhidan semata-mata, yang dituju oleh Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah tadi.
Hikmah tadi ditanamkan. Oh ini salah, nggak bisa ini dimampiri, bahaya ini. Maka akhirnya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa sampai kepada Sidratul Muntaha dan terus diberikan oleh Allah salat itu dengan 3 yang ditanamkan oleh Allah ke dalam diri Rasulullah, akhirnya tantangan itu bisa dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diterimalah salat yang 50 waktu sehari semalam yang diberikan Nabi Muhammad, dan tidak ditolak Nabi Muhammad 50 waktu itu. Tidak ditolak. Turunlah Nabi Muhammad, akhirnya bertemulah dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6, dan disinilah proses apa ini, Bu? Sebelum turun sampai ke Masjidil Haram, prosesnya di sini. Musa mengatakan, naik engkau ya Muhammad, naik, karena umatmu tak bisa melakukan 50 waktu sehari semalam itu, karena umatku besar-besar tegap tinggi, sementara umat awak ni, umat Nabi Muhammad adalah semekot. Ada yang semekot semeter kotor, ada gopinda gomuk pendek, ya. Tak mampu itu Muhammad naik. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 9 kali Nabi Muhammad naik, diskon 55. Akhirnya 5 waktu sehari semalam lah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan ini pun juga disuruh naik lagi. Lalu apa yang katakan Muhammad? Aku malu wahai Nabi Musa, 9 kali sudah turun naik, 5 turun, akhirnya menjadi 5. Dan 5 waktu sehari semalam yang kita lakukan, pahalanya, kalau cerita pahalanya adalah 50 waktu sehari semalam. 5 waktu sehari semalam yang kita lakukan itu adalah, apabila kita kerjakan 5 waktu itu, maka pahalanya sama dengan melakukan sholat 50 waktu sehari semalam. Luar biasa ya Bu ya. 5 waktu pahalanya 50 waktu. Satu kebajikan yang kita lakukan dibalas Allah 10, apalagi di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dunia ini, nanti di akhirat juga kita akan mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umat-umatnya yang cinta dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah solat ini, kalau kita ambil dari kesimpulannya, adalah untuk agar kita bisa khusyuk untuk melaksanakan ibadah solat itu adalah hudurul qalbi. Bahkan sudah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, salah satu untuk mendapatkan kehusukan dalam solat itu adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ini adalah bulan Sya'ban. Mari sama-sama juga kita meraih pahala yang berlipat ganda di bulan nisfu Sya'ban ini, karena bulan ini adalah ya bulan yang berkaitan dia, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini bulan yang dilipat gandakan oleh Allah. Kalaulah ini Pak Haji dibuka ini Masjidil Haram, ya, orang sudah mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan padat itu, padat. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini adalah bulan yang berlipat ganda pahala. Saya pernah Rajab kemarin berangkat, ya Allah, begitu hendak buka lift, padat. Pergi lagi turun setangga, tak pakai lift, buka lift supaya turun awak lantai sampai lantai 12 pula Pak Haji, ya kan? Buka tap,
Udah padat. Begitulah kalau orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah itu. Ibadah umrah di bulan Rajab dan Sya'ban itu padatnya luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan apabila orang melakukan ibadah umrah, hadisnya sahih, maka pahalanya seperti orang melakukan ibadah haji. Tapi ingat, seperti orang melakukan ibadah haji pahalanya. Bukan haji. Kalau haji itu adalah tetap wukuf di Arafah. Maka sehebat apapun sakit orang ketika melaksanakan ibadah haji, maka ketika pada saat wukuf, maka orang yang sakit itu didorong untuk melaksanakan untuk sampai di padang Arafah. Kalau tidak, maka dia tidak haji. Nah, maka perbedaannya adalah wukuf, umrah dan haji ini. Umrah dan haji adalah wukuf. Kalau umrah tak ada wukufnya di padang Arafah, tapi cuma hanya melewati, oh inilah Arafah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita raih dengan memperbanyak istighfar. Ya, istighfar di bulan Sya'ban ini. Kemudian memperbanyak solawat. Kemudian apa lagi? Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, perbanyak berinfak di bulan Sya'ban ini, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu ya. Apalagi di sini sudah dibuka peluang untuk masuk surga. Peluang masuk surga. Kemarin awak cerita-cerita dengan Pak Haji pulang dari khutbah Jumat di muka tu. Inilah Pak Ustaz. Nah, ini tak ada yang lain-lain dari jamaah-jamaah semua di masyarakat sini. Ada yang setengah meter, ya, ada yang semeter. Memang inilah ladang. Ladang apa? Ladang untuk masuk surga. Apalagi ini berkaitan dengan infaknya ke masjid. Ini adalah disebut dengan sedekahun jariyah. Sedekah yang bermanfaat tu ketika kita sudah meninggal dunia, terus dia mengalir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanah kita boleh walaupun setengah meter. Ada yang kita infakkan untuk masjid ini, ya, untuk masjid ini kan bermanfaat. Itu disebut dengan sedekahun jariyah. Sedekah yang bermanfaat, yang tak putus-putus pahalanya, mengalir terus pahalanya itu, walaupun setengah meter infak awak. Setengah meter. Nah, ini yang harus kita raih. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam tu, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3. Yang pertama adalah al-ilmu, yang pertama adalah sedekahun jariyah. Sedekah yang bermanfaat. Inilah sedekah yang bermanfaat tu. Kalau lontong pun ada subuh ni, ada susu hari ini bukan sedekahun jariyah. Ini sedekah biasa, tapi sedekahun jariyah itu adalah bermanfaat. Begitu nanti ibu infakkan setengah meter, itulah memang ada rezeki pula. Setengah meter bisa kasih. Bukan hanya bukan dipandang Allah banyaknya kita berinfak itu, tapi keikhlasan kita untuk berinfak itu, beramal itu, bersedekah itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pun kita infakkan 10 meter, kita ikut membebaskan berimpak di sini. Tapi kalau ada yang namanya timbul rasa riya kita untuk berimpak itu, sia-sia amal ibadah kita itu, sia-sia impak kita itu. Kenapa? Karena impak itu didasari dengan riya, famer, ditolak Allah Subhanahu wa taala infaknya. Tapi ketika saat sedikit infaknya, ikhlas dia karena Allah taala, maka ini adalah menjadi ladangnya nanti di akhirat. Setengah meter ibu infakkan, Bu, nanti tak datang nanti tanah yang ibu infakkan tadi itu, datang nanti di sana. Assalamualaikum Kak Butet. Waalaikumsalam. Kau siapa? Masa kakak sama aku? Akulah dulu yang setengah meter kakak infakkan di Masjid Ittihadul Ikhwan tu, pembebasan tanah tu. Akulah dulu aku kocik setengah meter. Sekarang aku sudah bosan. Karena kan sudah janji Allah Pak Haji kan, satu kebajikan balas 10, berarti kalau setengah meter kali 10 udah berapa tuh Pak Haji?
setengah meter kali 10. Ya Allah, mudah-mudahan ya di bulan, apalagi di bulan yang dimuliakan Allah ini, kita banyak berimpak sehingga akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah ini pahala yang mengalir bagi kita walaupun kita nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, jangan lupa kita memperbanyak doa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ada malam nisfu Sya'ban yang sejarahnya Nabi Muhammad di tengah malam itu bangun, kemudian pergi ke Baki, dan di Baki itu ditemui oleh Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan juga Aisyah. Ketika itu pada Nabi Muhammad sedang tersungkur sujud, langsung ke tanah, ke pasir itu, ke tanah itu. Begitu datang, bangkitlah Nabi Muhammad itu, masih ada nampaklah bekas pasir-pasir di kening Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ini kita pendekkan ceritanya. Nabi Muhammad mengatakan, apa kata Nabi Muhammad kepada Ali, Fatimah dan Aisyah dan juga cucu beliau pada saat itu yang sedang berbaki di Baki, didatangi oleh mereka. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di malam ini pintu langit terbuka semuanya. Malam nisfu Sya'ban itu pintu langit terbuka semuanya. Walaupun ada orang mengatakan baca Yasin di malam nisfu Sya'ban itu yang 3 kali itu, ada mengatakan bid'ah. Biarlah orang itu mengatakan bid'ah. Ini kadang-kadang orang-orang yang bid'ah dolalah mengatakan ini seolah-olah dia pula Tuhan. Memonis orang kan. Yang dibaca itu baik, yang dibaca itu ayat Quran. Yang baca itu ayat Quran. Dan kemudian kita berdoa di malam nisfu Sya'ban itu. Apa salah kita baca Quran, baca Yasin pas di malam nisfu Sya'ban? Jadi enggak usahlah kita memonis-monis bid'ah dolalah ini segala macam, kan gitu. Bid'ah itu jangan hanya dolalah saja, sedikit bid'ah dolalah pinnar, masuk neraka. Enak aja monis-monis orang masuk neraka, ya kan? Padahal yang dibaca itu ayat Quran, Yasin. Bertahlil, kemudian berdoa, minta supaya apa? Supaya diberkahi umur, kemudian supaya diberikan rezeki, kemudian supaya mati dalam keadaan husnul khotimah, dijauhkan dari su'ul khotimah. Salah awak begitu? Salah. Kan ada namanya, walaupun tak dibuat Nabi, tapi ada namanya bid'ah hasanah. Bid'ah itu kan yang diada-adakan. Perbuatan yang baik hasanah, perbuatan yang baik itu salah. Ini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, silakan malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Pertama baca untuk apa, Bu? Supaya ditetapkan keimanan kita. Habis itu wa ilaihi turja'un. Niatkan baca Yasin itu ya, supaya Allah berkahi umur kita. Allah berikan rezeki yang berkah. Yang ketiga adalah supaya kita matinya husnul khotimah. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nasrullah minallah fatuhun qadib wabasil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.